Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi pertandingan antara Indonesia dan juga Chinese Taipei sudah berakhir dengan skor kemenangan telak untuk Indonesia 6-0. Jadi Indonesia menang setengah lusin 6-0. Indonesia terlalu overpower dan kita dapat 6 gol. Dan keren, pemain-pemain Indonesia semua bermain bagus, mulai dari startingnya, mulai dari cadangannya, semuanya bermain bagus. Dan kali ini Patrick Kluivert merotasi beberapa pemain inti dan terlihat ada Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, Jay Itzes, Calvin Verdong itu ada di tribun dan mereka sama sekali tidak masuk di DSP. Tapi keren, permainan Indonesia bermain bagus dan kita bisa hajar Chinese Taipei. Bantai-bantai kita 6-0. So seperti apa tanggapan netizen? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Tutorial lawan Chinese Taipei ada di sini. Apa benda ni weh? Semalam Harimau Melaya main, hari ini giliran timnas Indonesia pula beraksi. Abang juga excited kerana game malam ini jauh lebih penting untuk jiran seremput. Ini antara dua game terakhir persiapan Patrick Kluivert dengan anak-anak dia sebelum menghadapi Arab bulan hadapan. Segala keputusan dari taktikal permainan hingga pemilihan player perlu perfect untuk memastikan Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Dari goalkeeper kepada lini pertahanan, gelandang serta back sayap, abang rasa semua orang dah tahu siapa pilihan utama. Abang heran kenapa Miss Hilger selalu tak main untuk timnas ya. Semestinya 4 pemain Indonesia yang beraksi di top 5 liga terbesar dunia akan start. Tapi soalan yang paling penting, siapa pengganti oleh Romane? Dan juga pilihan 2 lagi penyerang untuk timnas. Ini untuk abang faktor yang akan menentukan peluang Indonesia di round keempat kualifikasi Piala Dunia. Adakah Emiliano Jonathans dan Maura Zylstra akan start? Adakah kita akan lihat Adrian Wibowo bersama skuad utama walaupun dia tak boleh main? Semua persoalan ini akan terjawab sebentar lagi. Dan untuk game ini ramalan abang Indonesia boleh menang 2-0 kot. Gimana guys? Pendapat korang macam mana? Komentar di sini. Tutorial golnya itu di sini abangku. Ya ini tutorial golnya ada di Indonesia 6-0 tanpa balas dengan pemain lapis. Oke? Itu kita belum pakai pemain inti itu. Jay Itzes tidak masuk DSP, bahkan nonton dari tribun. Calvin Verdong, Kevin Dix, ya kan, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni tidak ada, ya kan. Itu semua tidak ada. Jadi kita bermain dengan lapis 2 atau lapis 3 ini. Itu kita sudah menang 6-0. Martin pasti ada kiper. Apalagi kalau kita bermain dengan lapis 1, Justin Hubner di belakang, ya kan, Jay Itzes, pemain-pemain yang tidak ada tadi bermain, lebih dari 6. Jadi tutorial golnya itu ada di sini. Biar kita kasih paham buat teman-teman dari Malaysia bahwa tutorial golnya itu ada di Indonesia. Cara menang besar itu ada di Indonesia. Bukan 3 di kemasukan 1. Kema 3 kok kemasukan 1. Ini 6 tanpa balas, 6-0. Jadi ya tutorial golnya itu ada di sini bang, bukan di Malaysia, di sini. Kesimpulannya udah jelas, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak cincong. Please, siapapun yang punya nomor teleponnya pelatih Jepang, please telepon sekarang. Rematch, King Indo mau ngajak rematch. Udah jelas, Cina Taipei bukan lawannya King Indo. 6-0, 6-0. Memang ya, kalau lihat dari rank juga ya, emang jauh. Ranknya jauh, memang bukan lawannya King Indo. Tapi ya gimana, Kuwait El Minyak nggak mau lawan King Indo. Oh kan tahu sekarang kan, kita kan tahu kenapa dia nggak mau lawan King Indo. Takut kena bantai. Match ini tuh yang paling gue suka tuh di babak pertama. Semua bermain sebagai tim ya, nggak ada yang ego, nggak ada star syndrome, pokoknya bermain sebagai tim kompak, anjir, hampir nggak ada peluang terbuang. 4-0 di babak pertama guys, 4-0. Ball possession ya, pressingnya juga bagus, passingnya juga bagus, pokoknya keren. Apalagi si Nathan, gue tadi nggak lihat Nathan anjir, itu Casemiro cok. Tapi di babak kedua, aduh, setelah pergantian pemain apalagi Lino masuk, banyak banget peluang terbuang. Ya Allah, pada ego semua karena mungkin udah unggul 6-0 ya, jadi semuanya pada mau cetak gol. Lino egonya masih belum. Please Lino, tolong rubah ego itu ya. Enak, oke toh, please. Kalau di laga-laga resmi nanti, apalagi kita mau menuju Piala Dunia, amin. Please bermain sebagai tim. Kayak babak pertama itu aja, kayak babak pertama itu udah keren. Pokoknya bravo timnas, vamos. Ya babak pertama kan kita punya peluang sudah terlalu banyak, kita cetak gol sudah lebih toh. Jadi
kita sudah unggul 6-0, margin golnya juga sudah jauh. Jadi menurut saya kalau Lino tadi dia itu show off sendiri, pamer skill, ya wajar, karena kan dia juga mau cetak gol secara nomor 7 nih Pak. Tidak cetak gol kan ya agak bagaimana begitu di saat timnas menang besar kan. Tapi ya overall ya semuanya bagus lah, keren semuanya, bagus, keren. Kenapa sih pertandingan ini penting banget untuk Sananta, Eliano Reinders, dan Saint Patinama? Ya, mereka jadi pemain inti di babak pertama dan berhasil mencetak gol, terutama untuk Eliano Reinders dan Sananta. Itu jelas mengembalikan kepercayaan diri yang selama ini diragukan oleh publik. Ini terlepas dari kualitas lawannya ya. Yang jelas seorang pemain bola kalau berhasil mencetak gol itu adalah suatu kesenangan yang luar biasa. Dan untuk Saint Patinama berhasil membuktikan bermain baik, turun sebagai pemain inti wingback kiri. Akhirnya kita bisa lihat lagi seperti tim nasional Indonesia di awal-awal dulu. Ya, ini lebih mengobati rasa kangen sih. Begitu juga dengan Mark Locke, setelah sekian lama akhirnya kembali bahkan mencetak gol. Perannya di lini tengah pun sangat krusial banget ya. Jadi di babak kedua juga tadi semakin cair dengan hadirnya kawan satu klub yaitu Tom Haye. Hari ini Bandung menyumbang 4 pemain sekaligus, gokil, luar biasa Persib Bandung. Beckham bahkan hari ini menjadi David Beckham beneran karena dia mengirimkan umpan crossing ala David Beckham kemudian disundul sama center back Jordi Amat. Tapi sayang banget nih, debut pemain baru kita Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan gak berhasil cetak gol. Walaupun si Miliano Jonathan sempat menyulitkan lini belakang di sebelah kiri Cina Taipei. Ya, selamat untuk Eliano Reinders, selamat untuk Sandy Walsh, selamat untuk Ramadan Sananta yang berhasil. Tapi ya Miliano Jonathan menurut saya oke sih. Kalau kita pakai 4-3-3 dan dia bermain di kanan, aduh, larinya speednya lumayan kencang gitu. Dan dia masuk sebagai pemain pengganti tapi cukup merepotkan pemain-pemain belakangnya Chinese Taipei. Tapi ya bagus dia, overall dia keren sih. Ini ya kita menunggu ini lawan nih Banon ini dia punya performa seperti apa nih. Kayaknya keren dia ini. Bagus dia nih. Kalau misalkan dia masuk starting 11 nanti itu lebih bagus lagi itu. Biar dia kasih tunjuk gitu. Ini loh, saya Miliano Jonathan segitu kan. Bisa menggantikan perannya Mang Ole yang lagi cedera itu. Harusnya begitu. Ini sih saran gue, Taipei mending main bulu tangkis aja dah, main bulu tangkis ya. Soalnya kayak kagak ngelawan nih. Karena pasalnya full time timnas Indonesia berhasil menggulung Chinese Taipei dengan skor 6-0. Ho ho. Kelo nih pertandingan fan service ya. Sebenarnya sesuperior apa timnas kita? Apakah tanpa celah? Apakah ini udah jadi persiapan yang terbaik? Siapa yang stand out dan siapa yang mainnya agak flop? Mari kita bahas, boy. Pertama-tama gue apresiasi banget sama Patrick Kluivert ya, berani menurunkan pemain seperti ini pada laga uji coba menggunakan skema 4-2-3-1 terlepas dari 3-4-3-nya. Ini sih kalau dilihat kayaknya line up Piala AFF 2026 ya. Bagi gue ada beberapa pemain yang layak banget dinotis di pertandingan kali ini. Tapi kalian harus pahami dulu, boy, lawan kita itu adalah Chinese Taipei, peringkat 172 dunia, dan mereka datang bukan dengan tim utama. Tapi nggak ada masalah, boy. Ini menurut gue penting banget untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain, karena mayoritas pemain yang diturunkan praktis adalah pemain cadangan, boy. Kecuali mungkin Audero sama Rido lah ya. Beckham Putra, Eliano main bagus menurut gua, terutama Beckham ya. Ini orang bener-bener menurut gua pede banget. Walaupun beberapa kali salah ambil keputusan, tapi kepercayaan diri itu penting, boy. Tapi kalau mau ngomong pemain yang paling stand out sih, gua sangat angkat topi ya buat El Hutan di pertandingan kali ini. Terlepas dari lawannya Taipei, doi bener-bener fluid banget mainnya. Apakah Prime Nathan U23 akan kembali kita lihat, boy? Gue sih berharap Nathan nanti main lagi lawan Lebanon ya. Di pertandingan ini Mauro dan juga Miliano melakukan debut. Gue sih bener-bener impress ya, terutama sama Miliano ya. Mauro juga cukup menjanjikan menurut gue. Dia tuh kayak ngasih dimensi yang lain gitu. Bedanya sama Sananta menurut gue nih ya, yang gue tonton, Mauro itu lebih berani untuk terlibat dalam permainan, boy, sebagai seorang pemantul bola. Tapi gue jujur nggak paham ya sama si Marcelino ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Menurut gue Patrick harus berani cadangin dia supaya dia nggak merasa zona aman aja gitu. Karena kalau yang gue lihat pemain lain tuh mau ngeluarin yang terbaik, tapi Marceng tadi kayak ya lumayan overconfident menurut gue ya. Semoga nggak ada mindset kayak gitu di kepalanya si Marceng ini, karena kita tahu this guy itu punya talenta, boy. So far sih pemain-pemain kita mainnya oke, walaupun lawannya Taipei. Semoga pemain yang main bagus di match ini itu dikasih kesempatan lagi lawan Lebanon, boy.
Ya, seperti Eliano tuh tadi cetak gol perdana untuk timnas, ya pasti dia senang gitu. Jadi kepercayaan dirinya tuh naik lagi. Mark Klok juga, ya kan. Tendangan dari luar kotak itu keras sekali itu, tidak mampu ditahan sama Kiefer. Kiefernya pasrah lah, biarlah Indo mau cetak 10 juga terserah dorang lah. Untung tidak sampai 10 itu, hanya 6 itu. Bantai Cina Taipei dengan skor 6-0. Inilah 5 pemain terbaik timnas Indonesia, teman sekalian, di laga ini. Adakah pemain terbaik kalian? Kita mulai dari pemain terbaik pertama, jatuh kepada Mark Klok, teman sekalian, di mana Mark Klok sangat luar biasa, mencetak 1 gol dan luar biasa sekali dia mengontrol lini tengah. Yang kedua ada Eliano Regenders, teman sekalian, di mana Eliano berhasil mencetak 1 gol dan banyak sekali memberikan peluang untuk timnas Indonesia. Yang ketiga ada winger lincah Beckham Putra, di mana Beckham Putra sangat luar biasa membuka posisinya dan menciptakan banyak peluang untuk timnas Indonesia. Yang keempat, teman sekalian, ada Nathan Joaon, di mana Nathan Joaon bermain sangat luar biasa ekspresifnya. Ini sangat diharapkan oleh Patrick Kluivert. Dan yang kelima jatuh kepada Jordi Amat, pembuka keunggulan dan sangat luar biasa bermain untuk pertahanan timnas Indonesia. Ya, jadi di babak pertama memang Patrick Kluivert kasih turun pemain-pemain yang selama ini jadi cadangan ya, seperti Nathan salah satunya, kemudian Saint Patinama, Beckham Putra, Eliano. Jadi tadi mereka dapat kesempatan bermain dan di belakang yang cukup buat kita kaget si Jordi Amat dan juga Rizky Ridho, duet back Persija di belakang, keren itu, susah ditembus malah. Dan kita lihat Jordi Amat membuka keunggulannya timnas Indonesia jadi 1-0 lewat tandukannya dia. Dan baru bermain 3 menit itu sudah cetak gol. Dan ya kita sudah feeling ini, kayaknya ini lebih dari 3 ini. Dan benar, ternyata kita dapat 6 gol itu. Tapi keren, semua bermain bagus ya, mau cadangannya mau intinya semua main bagus. Semoga nanti lawan Libanon juga permainannya tetap sama, tetap keren, tetap bagus. Jangan sampai kita justru ada penurunan nantinya. Kita harap sih bermain lebih bagus dari yang malam ini. Ya walaupun lawannya juga ini malam kita lawannya lemah, tapi ya semoga lawan Libanon yang secara kualitas lebih bagus dari Taiwan kita bisa bermain lebih bagus lah. Oke lah ya, semoga lebih bagus nanti ya. Doakanlah. Indonesia menang lawan Cina Taipei emang wajar, tapi yang nggak wajar penampilan Nathan Joaon. Ini Nathan yang sesungguhnya ini. Gua kaget lihat penampilan Nathan kayak begini, saking udah lamanya kagak tampil bagus, sekarang bagus banget ya, walaupun lawannya Cina Taipei. Ini the real menit bermain ini pengaruh banget sama pemain. Keren banget Nathan, clearance bolanya keren, passingnya keren. Sama satu lagi, PD-nya dapat banget, gila, PD-nya dapat banget. Ini gara-gara dapat menit bermain jadi PD-nya balik lagi. Sekarang kita bahas debutan baru Bule Depok, Miliano Jonathan. Ini secara permainan oke banget, speed oke, skill oke, semuanya oke banget nih. Cuman satu tuh tadi finishing depan gawang kurang banget, menyamping, tapi sisanya oke banget. Ini bisa jadi tim inti nanti di timnas. Ya bisa jadi tim inti, pemain inti nanti. Placingnya tadi kurang melengkung lah. Kalau coba melengkung lagi sedikit pasti masuk itu, pasti masuk. Cuma ya keren lah pemain ini, bisa dijadikan pemain inti nanti starting 11 nanti lawan Libanon. Bisa dicoba, maksudnya bisa dicoba. Sangat mengejutkan strategi Patrick Kluivert, di mana 5 pemain andalan tak dimainkan lawan Cina Taipei, nomor 1 sang kapten timnas Indonesia. Kita mulai dari yang kelima, dari Ricky Kambuaya, nomor sekalian. Posisinya digantikan oleh Nathan Joaon untuk bermain menghadapi Cina Taipei. Yang keempat ada Ragnar Orad Mangoen. Masuknya Ramadan Sananta, kemungkinan untuk menggantikan peran Ragnar Orad Mangoen. Yang ketiga ada Kelvin Verdong, nomor sekalian. Belum dimainkan juga, kemungkinan akan dimainkan untuk menghadapi Lebanon. Dan yang kedua ada Kevin Dix. Pemain kelas dunia ini harus juga absen terlebih dahulu untuk menghadapi Cina Taipei. Dan yang pertama ada Jay Itzes. Jay Itzes absen sebagai kapten timnas Indonesia, digantikan oleh Rizky Ridho. Ya Rizky Ridho kan wakil kapten itu, jadi ya wajar kalau dia jadi kapten. Ya Jay Itzes kalau semuanya turun di sini, Jay Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong ini malah lebih dari 6 ini. Bisa 10-11 ini. Jadi gini guys, bisa dikatakan timnas Indonesia adalah monster baru yang lahir di Asia. Mungkin khususnya di Asia Tenggara kita itu
sudah di atas rata-rata ya. Kalau memang kita menurunkan pemain-pemain elit kita, hasil pemain elit. Terlihat dari hasil FIFA Friendly Match di mana Indonesia melawan Cina Taipei dan timnas kita menang dengan skor 6-0. Wow. Dan juga yang menarik adalah Patrick Kluivert di babak pertama. Patrick menggunakan skema-skema yang baru dan di babak kedua menjelang babak kedua hingga akhir babak kedua dia juga menerapkan skema yang berbeda dari babak pertama, dan ini menjadi momentum mungkin bagi Patrick untuk mencoba meramu timnas Indonesia ini sendiri untuk persiapan dalam pertandingan bulan depan menghadapi timnas Iran dan Arab Saudi. Ya penting lah ya, karena ini kan selama ini dia bermain dengan 3-4-3 teman-teman. 3-4-3 akhirnya ya kurang sih menurut saya 3-4-3 itu, karena terlihat dari kita punya kolektivitas gol itu kan agak sedikit kurang. Kita paling menang 1-0, 2-0, ya agak sedikit kurang menurut saya. Ya semoga dengan perubahan strategi semoga ini berlanjut terus. Namanya juga uji coba ya, pasti akan dicoba semua strategi. Semoga kedepannya bisa bermain mungkin 4-3-3 atau 4-4-2, ya bermain lebih menyerang lah ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sisi winger, apalagi ada Emiliano Jonathans yang secara speed dia bagus, akselerasi oke, finishingnya juga lumayan. Jadi ya kalau kita pakai 4-3-3 kayaknya bisa lah lebih menyerang, bertahan menyerang itu lebih bagus sebenarnya. Ya tapi apapun itu kita sudah keren sebenarnya, kita bisa dapat 6-0 ya, kita lebih tinggi dari yang di sebelah negara tetangga. Mereka 3-1 tapi yang ngajar kita yang menang 6-0. Sudah 3 kemasukan 1 lagi kita dong. Pemainnya lapis 3 tapi 6 tanpa kemasukan. Itu baru namanya tutorial goals ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you.